Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar terkait dengan balut hijai. Jadi nanti untuk waktunya sampai jam 3. Nanti yang pertama saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Saya akan memberikan contoh dengan salah satu temannya. Kemudian yang selanjutnya nanti teman-teman akan mencoba sendiri-sendiri. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan dari balut hijai. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar sebelumnya balut hijai? Belum ya. Jadi yang pertama tujuan dari balut hijai untuk menutup luka. Kemudian yang kedua untuk memfiksasi luka, dan yang ketiga mengimobilisasi adanya luka sehingga tidak bertambah parah, gitu ya. Jadi nanti kita akan mulai dari kepala, kemudian klavikula, seandainya ada fraktur, bagaimana cara kita yang membaliknya, kemudian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, nanti salah satu silakan kita coba. Nanti yang teman-teman lain bisa sambil mempraktekkan ya. Silakan dua-dua berpasangan dengan temannya. Yuk menghadap ke sana dulu. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar bagaimana cara melipat mitela ya. Kita akan menggunakan mitela. Jadi ini kejadian atau ketika kita menemukan korban di luar rumah sakit ya. Kemudian mitela tadi sudah kita lipat 8 lipatan. Nah, yang pertama jika ada luka di bagian frontal atau di bagian depan. Nah, di bagian depan mungkin bisa sambil mencoba ya. Yang satu itu kita gunakan untuk ngecap ya. Seandainya ada perdarahan kita bisa menggunakan kasa. Kalau ada kasa, misalnya salah satu contoh maaf ya. Di sini misalnya ada luka, kita berikan kasa. Kemudian kok perdarahannya banyak ya kita cek dulu dengan kain. Kemudian sudah kain yang satu kita lipat 2. Kain yang satu tadi kita lipat menjadi 2. Di tengah-tengahnya kita ambil ini, tengah-tengahnya kita ambil. Nah, ditarik ke belakang. Yang belakang seperti ini. Ini ya, yang belakang. Jadi ini disilangkan. Yang belakang disilangkan, kemudian ke depan. Yuk. Nah, jadi ini ditali pada bagian yang ada lukanya, sehingga akan menambah tekanan di sini. Ini ya. Ditali dengan tali yang seperti ini, bukan tali pati. Kemudian kita rapikan. Dirapikan. Perindakan. Ini ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita coba. Seandainya ada luka di bagian temporal ya. Dibagi setengah. Kemudian yang di tengah ditaruh di atas luka. Kemudian ini di belakang telinga, ini disilangkan. Ini difiksasi, bisa dilihat ada bagian lukanya. Ya, kemudian dirapikan, silakan. Selanjutnya, seandainya ada luka di bagian dagu ya, posisi seperti ini. Kemudian kita buat silang di bagian belakang telinga. Ini kita letakkan di depan telinga, mungkin bisa ada di sana. Nah, kita fiksasi, kita ikat di sini.
Yang keempat, seandainya kita temukan ada korban ada luka di bagian kepala bagian atas, kita letakkan kain untuk ngedep tadi. Seandainya ada kasa ya kita gunakan kasa, boleh ya. Nah kemudian untuk yang mitela tadi kita buka, kemudian kita lipat sedikit ya di depan, kemudian kita letakkan seperti ini. Nah fungsinya ini untuk menekan kasa biar tidak bergerak. Kemudian yang belakang seperti ini. Kemudian yang belakang ditali, mungkin sambil menghadap ke sana ya. Ini ditali 2 kali langsung bisa, atau kita ikatkan di sini biar lebih kuat. Ya, kita rapikan. Dan luka terdapat perdarahan ya, misalnya ada perdarahan di bagian mata atau di sebelah mata, kita juga bisa menggunakan balutan dengan kain. Tapi hati-hati ketika di mata kita jangan menekan terlalu kencang. Nah ini contohnya seperti ini. Maaf ya, ini di bagian mata yang dibalut. Nah kemudian, nah ini hati-hati hidungnya jangan sampai tertutup ya, karena ini kita menggunakan masker, jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi hidung jangan ikut dibalut. Ini kemudian kita apa ya ini ya? Kita putar lagi ya untuk kainnya. Nah kita tali yang bagian depan. Sama prinsipnya, kita menali pada bagian luka. Jadi ini akan membantu untuk menekan ya. Sudah kita rapikan. Kita juga bisa melakukan pertolongan ya ketika ada seseorang mungkin yang sebagian besar itu laki-laki pada saat main bola mungkin sudah pernah ya masuk ada yang mengalami fraktur servikal misalnya. Nah kalau yang tertutup berarti kita tidak perlu menggunakan balutan untuk menekan atau tidak perlu menggunakan kasa. Tapi kalau ada fraktur terbuka bagian servikal, jadi pertolongan pertamanya kita bisa menggunakan balut bidet seperti ini. Kasa bisa, atau ini ya seperti yang sebelumnya. Ini kita tempelkan di mana, kita periksa dulu. Oh di bagian klavikula. Bagian klavikula yang mana? Ya, jadi kan ada tanda-tanda fraktur itu ya, misalnya ada deformitas, perbedaan kanan dan kiri, kemudian kalau ada suara krepitasi, ya. Nah itu kita lihat. Kemudian kalau ada luka terbuka, berarti kita tutup dengan kain terlebih dahulu. Jadi untuk ngedep, mengurangi adanya perdarahan. Nah kemudian kalau untuk yang mengalami fraktur servikal, kita akan imobilisasi. Posisinya seperti ini. Jadi ini di tengah, kemudian tangannya ini kita suruh untuk membuka. Nah kain atau mitela yang kita bawa kita ambil dari samping seperti ini, kemudian kita tarik. Kita ke sana biar pada lihat teman-teman. Nah bisa lihat tidak? Ini ya, jadi dari belakang seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita silangkan gini. Nah kita tarik dari atas, kita masukkan dari atas, kemudian pasien atau korban kita suruh untuk membusungkan dada. Nah kemudian ini kita tarik, dan kita tali di sini. Ya seperti ini, mungkin bisa dilihat belakang depannya seperti ini. Jadi posisi tidak ada pergerakan dari klavikula ya. Seandainya ada fraktur juga tidak diperparah karena adanya gerakan. Kita bisa juga melakukan pertolongan pada pasien-pasien atau korban yang mengalami dislokasi. Apa yang dimaksud dengan dislokasi?
Ada yang sudah pernah mengalami dislokasi atau mungkin melihat pasien yang dislokasi? Pernah. Pernah ya, ya bergeser bagian Ini sendi. sendinya ya. Nah, untuk itu kita bisa lakukan pertolongan pertama ya, balut bidenya dengan cara mitela kita buka seperti ini, kemudian ditekuk kecil yang bagian atasnya. Nah, kemudian tangan pasien itu kita posisikan seperti ini. Nah, di sela-sela tangannya kita bisa masukkan balut ya, bidai mitelanya maksudnya. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian ini kita tali. Dan yang bagian samping untuk merapikan ini kita bisa gunakan plester. Kita plester seperti ini bisa. Atau cukup kita rapikan dengan cara ditekuk juga bisa. Nah, seperti ini. Bisa tidak untuk menahan? Bisa ya. Dari ini harapannya juga agar sendi tidak banyak terlalu bergerak. Seandainya ada luka di bagian dada, entah itu luka bakar atau luka abrasi, kita bisa menutup dada dengan cara seperti ini. Untuk mitela kita buka. Kemudian kalau ada luka, sama ya, kita pasang kain untuk ngedep, untuk mengurangi perdarahan. Minta tolong untuk ditekan dulu. Kemudian posisi mitela seperti ini. Nah, tangan mungkin bisa dibuka dulu. Kita tali dari belakang. Ya, sambil lihat ke sana. Ini ya, ditali di belakang. Kemudian tali yang belakang itu disambungkan dengan yang di depan tadi. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita posisikan dulu. Ini dari belakang, dari depan, bisa dilihat. Nah, segitiganya di ujung tangan kita. Kemudian kita letakkan tangan pasien seperti ini, membuka tangannya. Kemudian kita tutup sini. Segitiganya kita tutupkan di tangan pasien. Kemudian dari samping kiri ke kanan, dari samping kanan ke kiri. Ini fungsinya untuk menutup seandainya terjadi luka bakar pada bagian atas. Kemudian kita tali. Ini ya. Dan kemudian kita rapikan. Nah, silahkan kita lihat. Kemudian untuk tindakan selanjutnya, seandainya ada luka terbuka pada bagian tangan, sebetulnya prinsipnya sama ya dengan yang tadi, ada luka di kepala misalnya atau di dagu, itu prinsipnya sama. Misalnya ada luka di sini, prinsipnya sudah dibersihkan, sudah. Kemudian ini yang difungsikan untuk mengurangi adanya perdarahan ya. Tadi mitela dilipat 8 lipatan, kemudian ambil bagian tengahnya seperti ini, kemudian kita putarkan. Kalau masih ada sisa terlalu banyak bisa diputar, tapi tidak bisa diikat di bagian depan ya. Kalau sudah cukup 1 kali putaran, bisa langsung diikat. Nah, diikatnya pada bagian muka seperti ini. Ya, kemudian ini dirapikan. Ya, sudah sampai di sini.
Aku ragu kuliah. Ya, setelah didemonstrasikan, kemudian mahasiswa mencoba satu-satu. Ini ada luka di bagian frontal ya. Ya, untuk latihan selanjutnya, seandainya ada luka di bagian temporal. Ya, diikatkan di bagian lukanya. Ya, ini latihan selanjutnya. Seandainya ada luka di bagian dagu, ya, yang belakang diikatkan 2 kali, kemudian 1 ke bawah, yang ini ke bawah, ya, yang 1 dari atas, ditali di atas kepala, ini di depan telinga. Ya, untuk balutan selanjutnya, seandainya ada luka di atas ya, di atas kepala. Ya, udah. Ya, seperti itu. Yang belakang dirapikan, yang belakang. Ya. Ya, yang belakang dirapikan. Kemudian yang di depan ditali 2 kali ya. Nah, ini kemudian yang belakang dirapikan. Ya, dirapikan yang belakang. Ya, dirapikan, kemudian yang belakang juga dirapikan. Kapan menang ini kalau istirahat? Selanjutnya, seandainya ada fraktur klavikula ya, cara imobilisasinya dengan balutan seperti ini. Coba membusung. Loh, apa yang salah kan? Ya, ditali satu saja, dibuka dulu. Ditali 1, kemudian dada dibusungkan ya. Nah, terus salah satu tali ke atas. Ini Bu. Nah, yang 1 tali ke atas. Kemudian ditarik ke bawah. Ya, tarik lagi ke bawah. Nah, ya. Kemudian ditalikan. Udah ya. Ya. Cara pembalutan jika ada luka di bagian dada. Ya, jadi menggunakan 1 kain. 1 kain segitiga diletakkan di depan dada. Ini ditali. Ya, itu ditali dulu yang belakang. Ditali 2 kali ya. Kemudian yang 1 disambungkan dengan bagian atas. Cara menutup luka bakar seandainya terjadi pada bagian tangan.
kemudian dirapikan. Ya. Ya. Balutan jika ada dislokasi di bagian tangan. Ya, jadi diikatkan di atas ya. Kemudian bagian ujung bisa dirapikan di plester bisa atau ditekuk kainnya. Jujur apa juga di apa nih? Nah, ini seandainya ada luka terbuka pada bagian tangan, didep terlebih dahulu, dibalut, kemudian kain diputar dan diikat pada ujung tepat di area luka. Ya. Yang terakhir dirapikan.